Halo berada, perkenalkan aku Hans, cowok keren yang kalau sampoan tidak keluar busanya. Saya yang selanjutnya akan menemani hari-harimu yang basah dan becek dengan kenangan. Tetap pantengin terus, jangan sampai putus. Boleh juga ajak sanak famili, teman dekat, dia yang pernah dekat, ibu kos, pak kos. Dan inilah filmnya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat inspiratif. Film ini berasal dari India atau film Bollywood dengan judul Barfi. Sajian film India tak melulu tentang joget-joget di gang-gang sempit. Ngobrol-ngobrol dikit kemudian joget lagi, sedih dikit kemudian joget lagi. Tetapi sensasi film India juga banyak yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan selain perjuangan cinta tentunya. Seperti Barfi ini. Film ini mengangkat kisah cinta dari seorang pemuda bernama Barfi yang diperankan oleh Ranbir Kapoor, Jilmil yang diperankan oleh Priyanka Chopra, dan Shruti yang diperankan oleh Ilana De Cruz. Cerita ini dimulai dari sebuah kota Darjeeling. Nampak seorang yang sudah berambut putih berjalan sempoyongan sambil menyiapkan sebuah kamera. Kemudian kamera itu diletakkannya di depan sebuah kursi. Dia adalah Barfi. Dia hanya ingin duduk di depan kamera sembari menyisir rambutnya. Sementara di keadaan yang lain, tepatnya di sebuah sekolah, ada seorang perempuan yang sedang mengajarkan pelajaran bahasa isyarat ke anak-anak. Dia adalah Shruti. Di sela-sela mengajarnya, dia mendapat telepon dari seseorang. Bunyi deringnya yang mengabarkan bahwa Barfi telah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebuah kabar lelayu. Tak pikir panjang, Shruti kemudian beranjak untuk menemui almarhum Barfi di kota Darjeeling dengan menaiki kereta api gaya baru malam selatan. Di tengah perjalanan dia teringat betul tentang kenangan bersama Barfi yang mengajarkannya arti kehidupan. Arti kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan tentunya tentang makna cinta itu sendiri. Sembari mendengarkan musik senja, pikiran Shruti terbang menjangkau masa lalunya dengan Barfi. Pertemuan Shruti dan Barfi dimulai ketika ayahnya pindah tugas PNS ke Darjeeling pada tahun 1972. Keluarga Shruti baru memasuki kota Darjeeling. Namun karena tidak mengetahui lokasi dari alamat yang akan dituju, sang ayah menanyakan alamat ke seorang yang tengah menaiki sepeda. Lelaki tersebut tak lain adalah Barfi. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Barfi hanya menjelaskan dengan bahasa isyarat tangan untuk menunjukkan depan, kanan, kiri, dan beberapa belokan tanpa berkata sedikit pun. Namun sang ayah menganggap Barfi bercanda dan berperilaku bodoh. Berbeda dengan Shruti yang duduk di kursi mobil belakang, terkesan melihat tingkah konyol Barfi dengan melemparkan senyuman. Ini merupakan momen pertama mereka bertemu walaupun tidak berinteraksi secara langsung. Selepas pertemuan tak sengaja itu, keduanya dipertemukan kembali. Saat Shruti naik kereta dengan temannya, Barfi tak sengaja melihat Shruti. Kali ini Barfi mencoba untuk mendekatinya dan dia mengikutinya hingga ke stasiun yang tak jauh dari tempatnya. Shruti dan temannya kemudian duduk di rooftop sebuah kafe. Barfi pun mengikutinya dan dia ikut bergabung semeja dengan mereka. Shruti tahu maksud dari Barfi yang ingin mendekatinya. Widih, lelaki pemberani dan patut untuk ditiru si Barfi ini. Namun maksud Barfi langsung disekakmat oleh Shruti dengan sembari kode bahwa usahanya hanya akan membuang-buang waktu. Shruti kemudian menunjukkan sebuah cincin permen di jari manisnya yang menandakan bahwa dia sudah bertunangan. Isyarat Shruti ditangkap Barfi. Ia paham dan berusaha untuk menutupi hasratnya dengan menarik kembali perkataannya dalam bahasa isyarat. Bukan lelaki namanya kalau tidak memberikan kesan pertama yang mendalam kepada perempuan. Barfi kemudian menulis sebuah pesan di kertas yang ditujukan ke Shruti. Lalu ia pergi naik ke sebuah gedung yang terdapat sebuah jam besar dekat kafe. Dalam surat tersebut tertulis, "Aku telah memutar jarum panjang jam tersebut 15 menit ke belakang. Anggap saja aku dan kamu belum pernah bertemu. Anggap saja aku belum pernah melamarmu." Shit. Makjelep sekali surat tersebut. Shruti pun tersenyum melihat tingkah Barfi. Setelah pertemuan yang sering tersebut, mereka kemudian dekat. Hubungannya semakin rapat. Barfi semakin berani dengan perasaannya. Ia seperti tidak memperdulikan kondisi Shruti yang sudah dipinang oleh orang lain.
Dia hanya berpikir bahwa perempuan yang diincarnya ini tidak memiliki perasaan apapun kepada calon suaminya tersebut, si Ranjit. Tepat di suatu peristiwa, di malam hari di sebuah gedung, terlihat Shruti dengan teman-temannya yang sedang menari dan Barfi mengintipnya dari jendela. Namun aksi Barfi diketahui oleh seorang penjaga. Akhirnya dia dibawa ke dalam ruangan. Namun saat dibawa, Shruti melihatnya dan mengatakan bahwa dia kenal orang ini kepada sang penjaga. Penjaga pun melepaskannya. Tak lama berselang, Barfi pun ikut gabung untuk menari dengan Shruti dan yang lainnya. Mereka berjoget. Sementara dari kejauhan, ibu Shruti yang melihat anaknya menari bersama pria asing, beliau merasa tidak suka dengan pemandangan tersebut. Setelah peristiwa itu, Shruti dan Barfi semakin lengket sehingga mereka pergi untuk sekedar jalan bersama, nongkrong bersama. Dalam hati kecilnya dia ingin benar-benar mengetahui isi hati Shruti kepada dirinya yang hanya seorang bisu dan pria miskin. Kemudian di malam hari tepatnya, Barfi hendak menguji dengan ujian kesetiaan yang lumayan ekstrim, yakni mengajak Shruti berdiri di sampingnya dengan menghadap sebuah tiang lampu yang sudah dipotong sebagian. Dan tiang lampu tersebut akan jatuh mengarah ke mereka berdua. Jika Shruti berpindah dari tempatnya dia berdiri sekarang, maka dia belum lolos tes kecil ini. Tanpa berserang lama tiang lampu tersebut roboh tepat di hadapan mereka berdua. Namun sebelum tiang menyentuh tanah, Shruti sudah beranjak dari tempatnya berdiri. Barfi pun merasa bersedih hati. Di hari berikutnya, Barfi menemui Shruti kembali. Kali ini Barfi menaiki kuda yang dia ambil dari kandang tetangganya dan mengajak Shruti berkuda bersama yang kemudian mereka berdua menaiki kereta yang melintas di desa tersebut. Di kereta tersebut ada beberapa karung gandum yang kemudian oleh Barfi gandum-gandum tersebut dilempari ke orang-orang yang menunggunya di bawah. Seakan-akan penduduk sekitar sudah memahami kode siulan yang dilakukan oleh Barfi. Shruti pun ikut melemparkan karung gandum ke arah anak-anak kecil yang berlarian di samping kereta dengan keadaan haru dan senang. Di sebuah danau malam hari, Barfi dan Shruti duduk berdua. Barfi memegang jari-jarinya dan melepaskan cincin tunangan yang terpasang di jari manisnya Shruti. Luar biasa. Barfi mengganti cincin tersebut dengan seutas tali kecil. Shruti pun tersenyum melihat tingkah konyolnya. Di sini perasaan Shruti terhadap Barfi sudah mulai tumbuh sampai alam yang menggiring mereka untuk cium tangan. Maksudnya cipokan. Emang mau berangkat sekolah cium tangan. Mereka berdua bercipokan lembab dan hangat di samping danau yang indah dengan ditemani bintang gemintang yang tersenyum malu. Brrr, mantap. Kemudian setelah itu Barfi mengantarkan pulang gadis yang dicintainya ke rumah. Sesampainya di rumah terlihat sang ibu sedang berdiri menunggu putrinya pulang. Ibunya pun jadi tahu kalau putrinya baru pergi dengan pria lain yang bukan tunangannya. Sang ibu menanyakan nama pemuda tersebut kepada putrinya. Esok harinya sang ibu mengajak Shruti untuk berkeliling pedesaan sembari bercerita bahwa dulu beliau juga pernah suka dengan pemuda desa yang berprofesi sebagai tukang penebang kayu. Sang ibu kemudian berkata, "Jika dulu aku jadi menikah dengan pemuda itu, aku jadi apa sekarang?" ujar sang ibu. Shruti pun bertanya ke ibunya, "Apakah pernikahanku dengan Ranjit hanya demi uang?" Ibu mengatakan bahwa Ranjit adalah pria yang mapan dan sempurna. Ibu tidak ingin kamu hidup susah, namun Shruti tak puas dengan jawaban ibunya itu. Di suatu hari Barfi memberanikan diri untuk melamar Shruti di rumahnya. Berbekal surat yang ditulis oleh temannya, di mana isinya adalah pesan yang intinya Barfi ingin melamar Shruti. Sesampainya di rumah Shruti, Barfi bertemu kedua orang tua Shruti dan memberikannya secari kertas tersebut. Sang ibu pun menerima kertas tersebut dan kemudian membacanya. Di ruangan lain terlihat Shruti sedang berdiri dan Barfi pun memandangi Shruti. Namun tak disangka, seorang pemuda muncul di samping Shruti. Pemuda tersebut tak lain adalah Jarjit, si Ranjit, tunangannya Shruti. Sangat-sangat disayangkan dan momen yang tidak tepat Barfi. Kasihan sekali dirinya. Barfi pun langsung paham situasinya. Sementara sang ibu menyampaikan isi surat tersebut kepada suaminya dengan mengatakan bahwa pemuda ini meminta sumbangan. Saat Barfi hendak beranjak, dia pun diberi selembar uang oleh ayahnya Shruti. Kemudian dia menerimanya.
Dasar lelaki yang lugu. Sesampainya di depan rumah, Barfi merasa benar-benar patah hati, terpukul, terhina, tersungkur. Kemudian Barfi berusaha menyampaikan bahwa dirinya tidak punya apa-apa, hanya cinta yang ia miliki. Ia tidak punya cukup uang, sepeda pun rusak, saku jas pun sobek. Barfi benar-benar merasa tak sepadan dengan Ranjit. Shruti pun hanya diam dan sedih melihat pemuda yang dicintainya itu telah patah hati. Dia berusaha menenangkannya dengan perasaan cinta, sementara jasadnya terbelenggu oleh perjodohan orang tuanya. Keesokan harinya, Shruti terlihat menaiki kereta dengan sang ibu. Shruti hendak pergi keluar kota agak lama. Barfi pun tak lupa menyampaikan salam perpisahan kepada Shruti. Di titik inilah hubungan kedekatan mereka harus terpisah dan kandas. Hari berganti hari, bulan pun berjalan rapi. Barfi masih tetap memikirkan kekasih yang tak sampai, Shruti. Sampai kemudian dia dipertemukan kembali dengan seorang perempuan cantik yang tidak lain adalah teman sepermainannya waktu kecil. Jilmil namanya. Jilmil sendiri merupakan cucu dari seorang konglomerat terhormat di desanya, yang tak lain adalah majikan dari tempat ayah Barfi bekerja. Jilmil merupakan perempuan penderita autis yang dipindahkan ke panti asuhan oleh kakeknya pada usia 6 tahun hingga dewasa. Karena kedua orang tuanya tidak terlalu mengharapkan kehadiran seorang anak yang memiliki kekurangan tersebut. Terutama ibunya, malang sekali. Di panti tersebut, dia dirawat oleh seorang pria bernama Daju. Daju juga sangat menyayangi Jilmil. Dia menganggap bahwa Jilmil bagaikan seorang peri di hidupnya. Setelah sekian tahun hingga Jilmil dewasa, suatu hari datanglah pria dari pihak keluarga Jilmil yang hendak menjemput Jilmil karena kakeknya yang sedang sakit ingin bertemu dengan Jilmil untuk terakhir kalinya. Saat Jilmil akan dibawa kembali ke rumahnya, Daju sangat sedih karena sang peri kecilnya yang kini dewasa telah pergi. Sesampainya di kediaman sang kakek, dibukakanlah pintu mobil oleh kedua orang tuanya. Namun Jilmil masih enggan untuk memandangi kedua wajah orang tuanya yang tidak mau menganggap anaknya tersebut. Jilmil kemudian masuk ke ruangan, di mana sang kakek sedang berbaring lemas dan sedang menunggu kehadiran Jilmil. Terlihat ia sangat rindu sekaligus malu kepada sang kakek. Namun sang kakek telah menyiapkan hadiah kecil berupa bola kaca yang sangat indah. Jilmil pun senang saat menerima hadiah tersebut. Namun setelah itu sang kakek tutup usia, Jilmil pun sangat terpukul. Setelah kematian sang kakek inilah, nasib pembantu-pembantu pun terancam, termasuk ayahnya Barfi. Mereka semua dipecat. Ayah Barfi pun sudah bekerja sangat lama dengan majikannya. Akhirnya ayah Barfi pulang ke rumah, tidak lagi tinggal dalam istana tuannya, dan menceritakan kalau dirinya sudah di PHK sampai bercerita kalau teman sepermainannya waktu kecil, si Jilmil itu telah kembali. Beberapa tahun berlalu, suatu ketika terdengar kabar bahwa Barfi tersandung kasus yang membuatnya dikejar-kejar buser hingga dia tertangkap. Usut punya usut, informasi penculikan Jilmil dan pencurian gandum di kereta untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar di daerahnya terkuak. Sontak mendengar berita tersebut, Shruti terkejut dan bergegas untuk membantu Barfi agar lolos dari jeratan hukum dan tuduhan kesalahan tersebut. Sesampainya di kantor polisi, Shruti kemudian masuk ke sebuah ruangan di mana dia melihat Barfi sedang dipukuli oleh Inspektur Radu Singh. Shruti berusaha untuk mencegah Inspektur dan mengatakan bahwa ada kesalahpahaman. Namun Inspektur kemudian membawa Shruti ke ruangan lain untuk menunjukkan data riwayat pelanggaran atau kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Barfi tersebut. Shruti pun tidak bisa berbuat apa-apa. Barfi yang sedang disiksa kemudian dibawa ke meja interogasi. Di ruangan tersebut terdapat Barfi, Pak Inspektur Radu Singh, petugas pencatat, teman Barfi yang duduk di samping Barfi, dan Shruti yang duduk di belakang Barfi. Sang inspektur meminta Barfi untuk menjelaskan runtutan peristiwa yang dilakukannya. Barfi pun menjelaskan dengan bahasa isyarat yang kemudian diterjemahkan oleh temannya tersebut. Salah satunya adalah peristiwa penculikan Jilmil oleh Barfi. Peristiwa tersebut berawal ketika kakek Jilmil meninggal dan sebagian besar harta warisannya jatuh ke tangan cucunya, si Jilmil itu. Peristiwa ini membuat ayahnya cemas meskipun Jilmil adalah anaknya sendiri, karena hubungan antara anak dan orang tua sebelumnya buruk. Hal inilah yang membuatnya murka hingga memecat seluruh pelayannya. Suatu hari ayah Barfi jatuh sakit dan dokter mengatakan harus dioperasi karena gagal ginjal.
Biaya operasi sebesar Rp7.000, kalau dirupiahkan sebesar Rp1.315.000 di waktu itu. Biaya itu harus dilunasi dalam waktu 2 hari saja. Dan Barfi tidak memiliki uang sebesar itu. Dalam keadaan bingung dan khawatir dengan kondisi kesehatan ayahnya, Barfi terbesit pikiran untuk menculik Jilmil, teman dekatnya itu. Di pikiran Barfi saat itu Jilmil merupakan aset dan jalan terbaik untuk menyelamatkan kesulitannya. Singkat cerita, Jilmil pun berhasil diculik oleh Barfi yang dibantu oleh temannya. Kemudian ia bawa Jilmil ke sebuah rumah persembunyian di dekat stasiun kereta. Barfi meminta uang tebusan sebesar Rp7.000 dan ayah Jilmil langsung menyanggupinya. Namun ayah Jilmil tidak mau hanya sekedar dikelabuhi dan dirugikan oleh Barfi. Oleh karenanya ayah Jilmil berencana untuk menjebak balik sang penculik dengan bantuan Inspektur Radusing tersebut. Setelah disepakati tempat dan waktu pertemuannya, ayah Jilmil pun pergi ke tempat yang dijanjikan dan menaruh uang tebusan di tempat yang diminta Barfi. Sementara Inspektur Radusing siaga dan tetap mengawasi dari kejauhan. Tanpa diduga, tiba-tiba ada suara kereta lewat. Inspektur Radusing pun mencoba mendekati kereta tersebut. Yang tidak disangka lagi adalah penduduk warga berhamburan dan berlarian untuk menerima gandum yang dilemparkan dari dalam kereta. Setelah kereta tersebut lewat, Radusing mendekati uang tebusan. Ternyata itu adalah karung gandum kecil yang sudah ditukar Barfi dan tidak ada uangnya sama sekali. Inspektur Radusing dan ayahnya kemudian sangat kecewa dan merasa tertipu dengan kejadian ini. Tentu saja ini adalah manipulasi cerdik dari Barfi. Setelah mendapatkan uang tebusan, Barfi langsung pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat untuk membayar biaya operasi. Namun sesampainya di rumah sakit, ternyata sang ayah sudah meninggal dunia. Barfi pun sangat menyesal karena dia tidak bisa membayar biaya operasi tepat waktu. Pada akhirnya Jilmil diantar pulang ke rumahnya dengan pura-pura tidak mengetahui siapa yang mengantarkannya ke rumah. Barfi pun kembali menjelaskan proses kejadian sebenarnya di depan Inspektur Radusing dan Shruti. Bahwa suatu hari Jilmil yang sudah kembali akrab dengan Barfi diajak oleh Barfi ke sebuah kota yang bernama Kolkata. Ternyata kota ini juga merupakan tempat tinggal Shruti dengan sang suami Jarjit. Sesampainya mereka berdua di Kolkata, tak berserang lama, Barfi secara tidak sengaja bertemu dengan Shruti di Indomaret. Barfi kemudian menemuinya untuk sekedar melepas rasa kangen. Namun tak berserang lama, si Jarjit yang sedari awal menunggu di mobil mengingatkan istrinya agar lebih cepat. Di sini Barfi sudah mulai sadar bahwa Shruti adalah milik orang lain. Agak sedikit nyesek memang si Barfi ini. Dia kemudian teringat dengan Jilmil dan terlintas di pikirannya untuk mengetahui perasaan Jilmil kepadanya. Barfi memberikan tes kepercayaan ini dengan memotong tiang lampu dan mengajak Jilmil untuk berdiri di ujung sisi tiang. Saat tiang jatuh ternyata Jilmil tidak beranjak dan bergerak sedikit pun dari tempatnya berdiri. Tes yang sama yang dia lakukan kepada Shruti. Barfi menganggap bahwa Jilmil telah lolos ujian ini. Seketika itu Barfi pun mulai menaruh hati pada Jilmil sehingga mereka memutuskan untuk tinggal bersama dengan kondisi di mana Barfi sudah kehilangan sang ayah dan Jilmil yang sudah kehilangan kakeknya yang tercinta. Beberapa hari kemudian Shruti datang menemui Barfi. Di momen tersebut Shruti yang masih memiliki perasaan dengan Barfi akhirnya bisa bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Sesampainya Shruti menemui Barfi, Shruti malah dikejutkan dengan Jilmil yang dikenalkan oleh Barfi dengan mengatakan bahwa Jilmil adalah kekasihnya. Shruti sedih mengetahui hal tersebut. Namun lama-kelamaan dia bisa memahami keadaan mereka. Mereka bertiga kemudian jalan-jalan bersama, naik kereta, makan, minum, dan menghabiskan waktu liburan bersama. Namun di sisi lain, Barfi lebih perhatian kepada Shruti. Lama-kelamaan Jilmil pun menyadarinya. Dia merasa kurang diperhatikan oleh Barfi. Tanpa disadari oleh Barfi dan Shruti, tiba-tiba Jilmil pergi meninggalkan mereka. Tak berserang lama Barfi menyadari Jilmil tidak ada. Dia mencari di setiap sudut kota namun tetap hasilnya nihil. Di hari berikutnya Shruti melaporkan terkait hilangnya Jilmil kepada kepolisian setempat. Beberapa hari kemudian Shruti datang menemui Barfi. Kepergian Shruti ingin menemui Barfi diketahui oleh suaminya si Jarjit. Terjadilah perdebatan keduanya yang mana jika Shruti tetap memaksa keluar menemui Barfi maka dia tidak boleh untuk menginjak rumahnya kembali. Ternyata Shruti memilih untuk melepas rumah tangganya dengan Ranjit dan memilih menemui Barfi. Sekian lamanya mencari Jilmil namun tetap saja belum membuahkan hasil.
Lantas Barfi dan Shruti kembali ke kota Darjeeling. Shruti sebetulnya tak terlalu peduli soal hilangnya Jilmil. Bahkan dia merasa sangat bahagia karena dengan ini dia bisa hidup bersama Barfi tanpa ada pengusik sedikit pun. Namun, di sisi lain Barfi yang kehilangan kekasihnya, dia sangat sedih dan menjadi pribadi yang berbeda kembali ketika bareng Shruti. Shruti mungkin bisa hidup bersama dengan Barfi, namun hati dan pikirannya tertambat pada sosok Jilmil. Singkat cerita, ternyata Jilmil kembali ke tempat di mana ia dibesarkan. Panti asuhan di Maskaan namanya. Hingga suatu hari keberadaan Jilmil diketahui Barfi dan Shruti. Mereka berdua akhirnya segera menuju tempat tersebut. Kemudian saat mereka sampai di panti dan bertemu dengan Daju, Daju menyembunyikan Jilmil dengan mengatakan dia tidak berada di panti. Namun Barfi tidak langsung mempercayainya. Lantas dia langsung mencari Jilmil di setiap kamar sambil dikejar-kejar oleh Daju tersebut. Dia belum juga menemukan Jilmil. Dia pun terus berusaha dengan melempar-lemparkan sepatu berharap Jilmil melihatnya melalui jendela lantai 2 tersebut. Saat Barfi sudah menyerah dan akan meninggalkan panti, ternyata Jilmil keluar dan memanggil Barfi. Dan akhirnya dia menemukan Jilmil. Suatu saat ayah Jilmil mengetahui putrinya di panti, lantas dia menuju panti dan menemui serta berbincang dengan Daju. Ayah Jilmil saat ini terlilit hutang yang sangat besar. Atas saran dari Daju agar ayah Jilmil mendapatkan bagian harta dari kakek Jilmil, Daju menyarankan agar ayahnya merekayasa kematian Jilmil dengan cara menceburkan sebuah mobil ke danau, serta ia melaporkan ke inspektur bahwa ayah Jilmil dimintai uang tebusan oleh penculik untuk kedua kalinya. Di sisi lain, kepala polisi dan inspektur Radu Singh yang bertanggung jawab atas kasus ini merasa tertekan. Karena keluarga besar dari Jilmil merupakan salah satu orang terhormat dan memiliki wewenang besar yang bisa kapan saja mengusik posisi inspektur sebagai penanggung jawab keamanan di daerah tersebut. Oleh karena itu kemudian terbesitlah rencana kepala polisi dan sang inspektur untuk merekayasa peristiwa hilangnya Jilmil agar seolah-olah menjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Barfi. Hal ini jelas akan menguntungkan pihak kepolisian. Singkat cerita, kedua manipulasi atau rekayasa tersebut berjalan lancar. Pihak kepolisian bisa menangkap Barfi dengan berbagai tuduhan di atas dan posisi mereka aman. Sementara ayah Jilmil akan tetap mendapatkan bagian harta dari kakek Jilmil. Lantas bagaimana nasib Barfi? Apakah membusuk di penjara? Tidak, Barfi bisa kabur dari penjara. Statusnya masih buron, namun status tersebut tidak terlalu digubris oleh dirinya. Setelah sekian tahun lamanya, keadaan Barfi yang sudah renta sedang berbaring di tempat tidur dengan alat pernafasan yang terpasang di hidungnya. Kemudian Shruti yang sudah memiliki banyak uban di rambutnya pun datang dan menemuinya seraya memegang tangannya. Barfi pun tersenyum. Mereka berdua ditemukan dalam keadaan sudah menua namun cintanya yang selalu muda. Meskipun cinta memang tidak harus selalu memiliki. Tak lama kemudian muncullah Jilmil yang juga sudah terlihat menua. Dan Shruti meninggalkan mereka berdua dengan keadaan ikhlas dan lapang. Jilmil kemudian tidur di samping Barfi. Akhirnya mereka berdua meninggal dengan keadaan berpelukan di tempat tidur yang sama. Diketahui bahwa Barfi memilih untuk menikah dengan Jilmil dan Shruti pun memahami perasaan tersebut. Jilmil pun mencintai Barfi tanpa syarat dan itu semua ternyata indah pada akhirnya. Mereka berdua hidup bahagia dengan kematian bersama yang sangat indah.